Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Semoga semua kakak-kakak selalu diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan program diseminasi PKG PJOK sampai tuntas. Baik, sebelum kita mulai, kakak-kakak ada yang ingin memimpin berdoa dulu? Siapa yang ingin memimpin berdoa? Kak, siapa yang belum pernah ya? Kak Heru. Silakan Kak Heru. Izin teman-teman untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Semoga dalam kegiatan hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heru. Oke, kakak-kakak semuanya. Kak Rina, bisa? Siap nggih? Oke, aman-aman. Kak Rina, Kak Heru, Kak Novi, Kak Ngurah Haryati, ini Kak Suratno, Kak Dewo, Kak Widya Mahadika, bisa nggih sambil PPG, sambil ikut PKG juga. Kemudian Kak Ayu Meda. Sehat, Kak? Astungkaro sehat. Nggih. Kak Widyatmika. Gimana, Kak? Astungkaro sehat, Kak. Salam semangat baru. Nggih, semangat. Kak Rai, Kak Diah. Siap. Aman, Kak? Oke, Kak Aman, Diah. siap. Oke. Aman. Kak Gusniarto. Oke, siap. Baik, kita mulai nih kakak. Oke, tiang izin share screen dumun untuk pertemuan kita yang ke-8. Oke. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Semoga kita bisa mengikuti program PKG ini atau diseminasi pada siang hari ini dengan keadaan yang baik. Semoga kakak-kakak bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai. Oke, kita langsung saja. Pertemuan modul 1.6 ini kita akan membahas tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, yaitu membahas tentang modul ajar yang sudah kakak-kakak upload di LMS. Nantinya kita akan berkolaborasi bersama dengan kakak-kakak semua di dalam board, kemudian kakak-kakak akan membenahi jika ada masukan dari kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak akan membenahi modul ajar yang nantinya yang akan sedikit memberikan pemahaman awal, kemudian kakak-kakak bisa menganalisis kembali modul ajar yang telah kakak-kakak upload. Kemudian nantinya di refleksi atau di tugas akhir itu akan kembali mengupload modul ajar yang telah kakak-kakak sempurnakan, seperti itu. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika ada yang ingin berpendapat, baru hidupkan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama kita. Tadi mulai pukul 14.00, nanti kita akan berakhir tepat waktu juga, yaitu pukul 15.30, karena pertemuan yang ke-8 ini adalah pertemuan 2JP, seperti di LMS. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Nanti kakak-kakak jika ada yang ingin bertanya atau mengalami kendala boleh menggunakan fitur chat di
Vicon ini. Kemudian klik raise hand jika ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemudian jika ada yang ingin haus, boleh kakak-kakak minum nggih. Tidak usah malu-malu. Nah, ini adalah tujuan kita seperti sebelum-sebelumnya. Tujuan umum dari modul ini yaitu kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khusus dari modul tatap muka pada pertemuan ke-8 ini adalah kakak mampu menyusun rencana pembelajaran PJOK sesuai dengan backward design nanti kakak. Nah, ini adalah tujuan sesi kita hari ini. Kakak nanti dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Seperti itu. Jadi backward design adalah desain yang terbalik. Nanti yang akan jelaskan sedikit atau menguatkan kembali pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi tentang backward design ini. Nah, agenda kita pada siang hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak akan menganalisis perencanaan pembelajaran di dalam kelompok. Nanti akan ada 3 kelompok seperti biasa. Kemudian kakak-kakak akan menganalisis modul ajar temannya satu persatu, nanti gantian menganalisis. Jika ada masukan nanti silakan langsung diperbaiki di dalam kelompok tersebut. Nanti satu orang akan mempresentasikan atau mewakili satu kelompoknya untuk dipresentasikan nanti di main room atau room besar nanti. Itu kilas kakak-kakak tentang pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran pada modul 1.6. Nah, kakak-kakak telah melakukan sesi asinkronus melalui LMS di 1 JP atau 45 menit. Nah, kakak telah membuat langkah-langkah pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran peserta atau mengunggah RPP atau modul ajar yang kakak-kakak miliki di LMS. Jadi, semua kakak sudah mengunggah modul ajar nggih? Ada yang Sampun. Sampun. Saya Oke. belum. Oke, Kak Meda belum. Oke, nanti. Saya belum, Kak. Oke, Kak Haryati. Saya juga belum, Kak. Saya Oke, juga belum. Oke, Kak Yo. Tapi sudah punya nggih? RPP kan semua sudah punya? Atau Ada, belum? Kak, Punya. Ada. Ya, nanti itu bisa dianalisis nanti sama kelompoknya masing-masing nggih. Oke, jadi yang sekarang 2 JP kuatkan pemahaman dari 2 JP yaitu 90 menit nanti ke depan kita akan fokus ke dalam menganalisis modul ajar yang kakak-kakak sudah susun ataupun baru mau disusun seperti itu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan kunci yang nanti akan kakak-kakak jawab bersama-sama, kemudian melakukan diskusi dalam kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP, kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan sejarah. Oke, kemudian ada lakukan ini kembali kakak-kakak nanti akan mengupload perbaikan modul ajar di LMS yang telah nanti dianalisis oleh kakak-kakak yang berada di sini. Nanti jika ada masukan ataupun revisi, nanti silahkan direvisi, kemudian nanti kakak-kakak akan mengupload modul ajar yang telah direvisi tersebut ke LMS. Kemudian terakhir ada refleksi. Setiap pertemuan pasti ada refleksinya nanti. Itu juga ada due date-nya yang terakhir. Seperti itu. Nah, ini kakak-kakak silakan coba menjawab di kolom chat. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Apa aja kira-kira nih? 3 komponen utama dalam Tujuan pembelajaran. rencana pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran apa lagi? Coba. Perencanaan. Tujuan perencanaan coba di kolom chat boleh kakak-kakak yang berikan waktu 3 menit untuk kakak-kakak memikirkan 3 komponen utama
yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Silakan kakak tulis di kolom chat 3 komponen utama. Jadi ada 3 kata. Silakan kakak-kakak. 3 menit yang berikan waktu dari sekarang. Oke, sudah muncul Kak Diah. Kondisi siswa, minat, kebutuhan khusus. Oke. Ini ada nih. Tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan kakak pada saat merencanakan pembelajaran. Jadi perencanaan berarti sebelum kakak melakukan proses pembelajaran. Jadi ada 3 komponen utama yang harus kakak pertimbangkan. Kak Komang Yastini, oke. Tujuan pembelajaran, bagus. Penilaian dan refleksi, good. Oke. Pak kira-kira lagi? Waktu lagi 2 menit. Lagi Kak Nopi, kegiatan, perencanaan, penilaian. Oke, good. 3 kunci. Kak Gusniarto. Oke, tujuan pembelajaran, gaya belajar dari peserta didik. Oke, bagus. Dan Kak Rai. Tujuan pembelajaran, asesmen, strategi atau model pembelajaran. Oke, ini sudah mengarah kepada backward design-nya. Kak Rai. Kak Yo. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran. Oke, bagus. 3 tujuan utama. Oke, lagi 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada lagi. Kak Heru, menentukan tujuan pembelajaran, asesmen, dan menentukan kegiatan pembelajaran. Oke. Kak Kisawa, tujuan evaluasi kegiatan. Good. Tujuan asesmen, merancang pembelajaran. Kak Meda. Oke. Kak Widya, tujuan proses capaian. Oke. Oke, tujuan proses capaian. Oke. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang mau salah seorang ingin memberikan responnya terhadap 3 komponen utama? Silakan kakak-kakak. Yang persilakan. 1 orang. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, Kak Yo, silakan Kak Yo. Oke, selamat siang semua. Dari saya yang komponen yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah arah yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tersebut. Tujuan ini kan harus jelas dan spesifik agar guru dapat merancang kegiatan yang efektif. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi ini menurut saya adalah yang akan diajarkan kepada siswa, jadi harus relevan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Ini proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau yang dicapai. Itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih Kak Yo. Ini sama dengan pernyataan dari Kak Suratno dan juga Kak Rina. Oke, terima kasih kakak. Oke, kembali yang jelaskan sedikit. Nah, ini adalah 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Sudah kakak-kakak jawab semua dan sudah hampir semua jawaban yang kakak-kakak berikan adalah sangat tepat sekali. Yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, dulu sebelum kita mengenal backward design, nah biasanya kita akan langsung kepada aktivitas apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu sebelum kita mengetahui yang namanya backward design. Jadi, pada saat kita ingin
melakukan proses pembelajaran pasti apa yang ingin kita berikan kepada peserta didik, pasti aktivitas yang paling pertama kita tentukan. Nah, itu yang dulu. Aktivitas, kemudian mungkin tujuan ataupun asesmen pembelajaran, itu yang belakangan. Jadi aktivitas yang pertama kita lakukan seperti yang dulu. Nah, sekarang dengan adanya backward design, jadi kita mulai dari belakang, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, baru kita akan menentukan asesmen atau penilaian pembelajaran. Nah, jadi dengan adanya tujuan pembelajaran, maka kita akan langsung membuat asesmen pembelajarannya, sehingga tujuan tersebut dapat kita capai atau dapat kita ukur dengan baik. Itu tujuan dari adanya langkah kedua, yaitu assessment. Nah, setelah kita mengetahui caranya untuk menilai, baru kita akan bisa lebih mudah untuk menentukan aktivitas apa yang ingin kita berikan. Seperti itu. Jadi ini adalah desain dari backward seperti itu. Boleh kakak lakukan screenshot mengenai backward design ini. Nah, ini adalah desain yang sekarang seperti itu. Jadi berangkat dari tujuan dulu, habis itu baru assessment, baru kita menilai. Enggak, tadi tuh Anggi cuma bilang gini, kok tumben akur kalian? Nggih. Oke, itu nggih kakak-kakak. Oke, yang lanjut. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design ini berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi kalau dulu kita ingin langsung memberikan peserta didik kita materi. Jadi kita tidak terfokus kepada tujuan apa yang ingin kita selesaikan seperti itu. Jadi untuk sekarang backward design ini kita berfokus kepada tujuan dari apa yang ingin kita capai seperti itu. Jadi fokus kita dalam pembelajaran. Tunggu kakak-kakak. Jadi kita langsung merujuk ke tujuan dulu. Habis tujuan baru kita menentukan penilaian. Sehingga mengapa penilaian kedua? Karena agar kita lebih mudah untuk memperoleh tujuan dari pembelajaran itu. Makanya harus ada penilaian yang kedua. Baru nanti setelah penilaian, baru kita akan menentukan aktivitas dari pembelajaran itu. Kira-kira paham ya kakak? Oke. Kak Meda, Kak Suratno, Kak Diah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi ke salah satu perencanaan dari pembelajaran. Nah, ini kakak-kakak. Dalam modul ajar, di situ yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ini harus ada tujuan pembelajaran. Apa yang ingin diketahui dan dibahas atau yang ingin dikuasai dari tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Ini harus ada. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator capaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Fase B itu adalah SD nih. Kayaknya kelas 3-4. Kalau fase A itu kelas 1-2, B 3-4, 3-4 ya. Nah, ya. Kelas C 5-6, kalau D SMP, kalau E kelas 10 SMA kalau nggak salah, kemudian kalau F baru 11-12 gitu kalau nggak salah. Nah, di sini dari pemerintah itu sudah menetapkan capaian pembelajaran. Nah, misalkan di sini contohnya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, kakak-kakak sekarang akan membuat tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada contoh tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak untuk menentukan tujuan pembelajaran, kakak harus menggunakan prinsip ABCD. Masih ingat kakak prinsip ABCD-nya itu? Ada yang masih ingat kira-kira? Untuk menentukan tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan rumus ABCD. Kira-kira ada yang masih ingat A-nya itu apa? Audience. Audience. Oke, good. Yeah. Behavior. Kemudian C. Kondisi. Ya, kondisi. Degree. Degree. Oke, bagus. Nah, itu yang harus kakak yang harus ada di modul ajarnya, nggih. Jadi tujuan pembelajaran.
A, audience, ada peserta didik, kemudian behavior, mendemonstrasikan suatu rangkaian gerakan, senam irama, itu behavior atau perilaku yang harus peserta didik itu lakukan. Kemudian C, kondisi yang dilakukan yaitu dengan transisi. Kemudian D, degrees-nya itu ada dengan lembut. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah tujuan pembelajaran sudah mengacu kepada rumusan ABCD seperti itu kakak-kakak. Oke, itu yang pertama nih, tujuan pembelajaran. Ini harus ada di modul ajar kakak-kakak. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita lanjut ke assessment. Nah, ini yang kedua, assessment. Bagaimana kita mengetahui peserta didik dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi sudah ada tujuan pembelajaran tadi, peserta didik mendemonstrasikan salah satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, kira-kira asesmen apa yang tepat digunakan? Apakah dengan asesmen pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Ataukah dengan asesmen menggunakan rubrik untuk menilai performa dari gerakan senam irama peserta didik kita? Ini bisa kakak-kakak gunakan. Oke. Kalau yang dominan itu atau yang lebih bagus, tunggu sebentar nih. Oke kakak, yang ulangi lagi. Nah, jadi kakak bisa memilih di sini setelah menentukan tujuan pembelajaran, kakak memilih ataupun menetapkan asesmen pembelajaran. Kayaknya rata-rata kakak di sini menggunakan asesmen menggunakan rubrik penilaian, seperti misalkan gerakan ini apa namanya? Rubrik penilaian ada yang baik, kurang, dan juga ada rubrik penilaian yang menggunakan nilai langsung. Gerakan peserta didik telah melakukan gerakan seperti ini, apa penilaiannya? Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan rubrik penilaian. Kayaknya kakak sudah menggunakan rubrik penilaian di sini umumnya. Nanti kita akan cek pada saat kakak-kakak menganalisis modul ajarnya. Kemudian yang ketiga, baru setelah menentukan asesmen pembelajaran, kita akan menentukan aktivitas pembelajaran. Nah, setelah kita menentukan asesmen, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, aktivitas ini harus menyenangkan. Nah, kemudian harus engagement atau terlibat aktif peserta didik tersebut. Kemudian sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah kakak-kakak rumuskan. Seperti itu. Aktivitasnya harus selaras atau terintegrasi tujuan, asesmen, dan juga aktivitas nanti yang akan kakak-kakak berikan. Nah, seperti ini contohnya aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kakak-kakak akan menentukan aktivitas apa yang sesuai dengan asesmen atau penilaian dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak memiliki kewenangan untuk membuat aktivitas pembelajaran sendiri. Seperti itu. Yang ditetapkan oleh pemerintah hanya CP-nya saja. Kemudian tujuan, asesmen, dan aktivitas silakan kakak-kakak yang mengatur sendiri. Seperti itu. Itu merupakan kurikulum Merdeka atau modul ajar Merdeka. Nah, ini merupakan desain mundur atau backward design. Ada 3 langkah, mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Setelah mengembangkan asesmen pembelajaran, baru kita merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah ini kan merupakan 3 komponen utama. Nah, ada beberapa lagi komponen-komponen yang lain. Kira-kira apa komponen-komponen yang lain, kakak-kakak? Masih ingat? Komponen-komponen lain selain 3 komponen utama ini yang dapat menunjang atau membantu kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Masih ingat tadi ada yang di chat? Ya, Kak Meda.
Di chat tadi ada. Oh, salah kepencet. Kalau diferensiasi bagaimana kamu? Ya, bagus sekali. Diferensiasi juga kakak harus perhatikan dalam penyusunan modul ajar. Selain 3 komponen utama. Bagus sekali Kak Meda. Sudah terjawab 1. Lagi apa kira-kira? Di PJOK paling sering ini menggunakan. Selain 3 komponen utama ini, kira-kira apa lagi? Kalau memanfaatkan aset saat pembelajaran. Oke, bagus sekali. Aset Kak Meda, mantap. Aset itu yang paling penting kita manfaatkan. Seperti sarana dan prasarana untuk kita melakukan aktivitas PJOK itu yang penting ya. Jadi selain ketiga ini. Oke Kak Yu. Silakan. Strategi pembelajaran. Ya, benar sekali. Strategi pembelajaran sudah termasuk di dalam rencana kegiatan pembelajaran ini. Sudah di tahap yang ketiga itu. Dia sudah masuk di sana, Kak Yo. Mantap. Kalau media dan sumber belajarnya gimana, Kak? Ya, itu adalah step berikutnya. Benar. Media pembelajaran dan juga sarana dan prasarana. Itu termasuk. Oke, benar sekali. Ini dia. Langkah lain selain 3 komponen utama yaitu memperhatikan diferensiasi, sudah dijawab tadi oleh Kak Meda. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Jadi kakak-kakak harus memperhatikan keselamatan dari peserta didik juga. Itu kakak-kakak. Ini adalah 7 komponen yang harus kakak-kakak persiapkan sebelum kakak-kakak mengajar. Oke Kak Dewo, silakan. Boleh bertanya, Kak? Oke, silakan Kak Dewo. Kak, ini kan di langkah ke-7 kita menyusun rencana keselamatan. Apakah ini harus kita tuangkan dalam modul ajar kita, ataukah kita bisa menerapkan yang sudah sering kita terapkan bila terjadi eksiden-eksiden yang terjadi saat pembelajaran seperti itu, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Dewo. Ada yang ingin menanggapi kakak-kakak? Silakan. Pertanyaan dari Kak Dewo. Apakah ini boleh masuk ke rencana masuk ke modul ajar ataukah tidak seperti itu? Rencana keselamatan, menyusun rencana keselamatan ini, apakah harus masuk ke dalam modul ajar atau tidak seperti itu? Gimana kakak-kakak yang lain? Oke, Kak Novi, silakan. Oke, selamat siang. Coba izin menanggapi Pak Dewo nih. Oh, baru saya mau ngomong. Di PAUD sih tidak ada sebenarnya rencana itu gitu. Dan apa mungkin di SD dan atau pembelajaran yang jenjang yang lain ada seperti itu. Tapi yang saya tahu, yang pernah saya lihat beberapa rekan-rekan yang di kecamatan lain pun tidak ada yang namanya tidak berisi rencana keselamatan. Ibaratnya itu kan guru yang menyediakan langkah-langkah preventif gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Novi. Kakak yang lain? Yang di SD, SMP, SMA, kira-kira gimana? Kalau di SD belum ada modul ajar yang menyusun rencana keselamatan. Bahkan saya baru dengar sekarang ini, kalau di modul ada menyusun rencana keselamatan. Kalau ada misalkan itu ditaruh di bagian mananya, apakah sebelum asesmen atau gimana, itu yang saya juga tanya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yu. Oke, jadi begini kakak-kakak. Nah, 3 komponen utama ini wajib ada di RPP. Jadi 3 ini wajib ada di RPP ataupun modul ajar. Kemudian yang ini tidak wajib masuk ke dalam modul ajar. Kakak-kakak harus memperhatikan saja hal-hal yang di sini. Kakak harus memperhatikan diferensiasi, kemudian kakak harus menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung atau menunjang proses pembelajaran kakak-kakak. Tidak perlu dimasukkan ke dalam modul ajarnya. Kemudian rencana keselamatan ini adalah pada saat kakak-kakak misalkan tidak ada matras, apa yang ingin kakak-kakak gunakan dalam senam roll depan agar
anak-anak tersebut selamat seperti itu. Bagaimana langkah-langkah kakak untuk melakukan keselamatan anak-anak agar tidak cedera? Mungkin kakak menambahkan apa di atasnya, kemudian kakak harus ekstra mengawasi dari anak-anak yang melakukan roll depan tersebut karena rawan cedera. Nah, itu maksud dari rencana keselamatan kerja. Rencana keselamatan dalam modul ajar tersebut. Jadi tidak harus tertuang di dalam modul ajar. Jadi kakak-kakak wajib memperhatikan keselamatan dari peserta didik. Itu maksudnya nggih. Jadi tidak wajib tercantum di modul ajar. Jadi kakak-kakak yang nantinya mengajar harus memperhatikan keselamatan dari peserta didik. Itu poinnya. Kira-kira dapat kakak-kakak? Oke, siap. Kita lanjut. Nah, kenapa desain mundur atau backward design? Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Jadi kita melangkah dari belakang. Biasanya kalau yang dulu-dulu kita langsung ke materi. Sekarang kita tujuan akhir dulu. Ya, apa yang ingin kita capai. Itu backward design-nya. Tujuan akhir pertama, kemudian baru kita akan merencanakan atau menyusun penilaian. Setelah itu baru kita akan melakukan aktivitas atau pengalaman pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Itu adalah kenapa kita menggunakan backward design, agar mempermudah kita mencapai tujuan akhir dari pembelajaran. Itu aja sih intinya kakak nggih. Oke, sekarang kita akan menganalisis. Nah, ini ada Jamboard kakak. Silakan kakak berkolaborasi dulu di Jamboard sebelum kita ke board. Ini ada waktunya 15 menit kakak. Sebenarnya 20 menit mengerjakan Jamboard ini. Tapi kita coba dulu. Kalau 15 menit belum selesai, kita perpanjang menjadi 20 menit. Oke, link Jamboardnya yang sudah kasih di Figma, ya Figma Jamboard sudah yang kasih di kolom chat. Coba kakak akses. Itu ada 4 pertanyaan. Silakan nanti kakak jawab di Jamboard tersebut. Yang tidak bisa mengakses Jamboard, boleh langsung di kolom chat di sini. Dan ini adalah pertanyaannya. Kayaknya sekarang sudah bisa kakak diakses. Oke, ini sudah mulai. Kak Yastini. Kak Yastini ini bisa diklik. Ada yang di bawah itu sticky note. Ada 4 pertanyaan. Oke, Kak Rina udah fasih dia, udah terbiasa. Kak Yastini masih meraba-raba. Kak Novi. Oke. Ternyata nggak bisa nih Kak. Ada di bawah ini Kak Bu. Kak Komang. Sticky note gitu di bawah. Kelihatan? Lihat, nggak ada, lihat nih Kak. Nggak ada, oke. Silakan boleh di kolom chat Kak Yastini. Ini soalnya. Aja, ya, nih, di kolom chat saja. Oke. Waktunya kakak sampai pukul 14.50. 14.50 kakak. Oke, 14.50 nanti kita akan coba salah seorang untuk menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan refleksi yang ada di Jamboard. Oke, silahkan kakak.
Oke kakak-kakak, waktunya sudah habis. Sudah ada yang menjawab di kolom chat maupun di Figma-nya. Sudah semua. Oke kakak-kakak, siapa yang ingin menjawab atau memberikan komentar terkait soal nomor 1? Apa harapan kakak-kakak dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Silakan kakak, boleh raise hand untuk pertanyaan yang pertama. Boleh salah seorang kakak memberikan. Oke, Kak Yastini, silakan Kak. Yang nomor 1. Oke, terima kasih. Jadi yang saya harapkan di dalam pelajaran adalah mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan atau capaian pembelajaran sehingga pembelajaran benar-benar terarah dengan terjadinya perubahan behavior dari peserta didik dengan kondisi yang diharapkan dari pembelajaran. Dengan terlaksananya pembelajaran, sehingga dapat memicu peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, bertindak komunikatif, dan memahami konsep dari perkembangan gerak. Karena perkembangan gerak itu tidak bisa dilakukan secara instan, tapi harus dilakukan latihan yang berulang-ulang sehingga dapat menghasilkan gerakan yang diinginkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yasini. Sudah rata-rata yang baca di sini sudah tujuan pembelajarannya sudah mengharapkan tercapainya dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua. Siapa yang ingin memberikan refleksinya kakak? Bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran itu? Silakan kakak yang ingin. Oke, Kak Nopi, silakan Kak Nopi. Oke, menjawab bagaimana cara saya mengetahui ketika mereka berhasil mencapainya. Kalau kami di PAUD itu, ketika anak sudah terlihat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan setelah itu kita guru itu mampu mengisi rubrik penilaian gitu, biasanya saya lakukan di di kelas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nopi telah menjawab pertanyaan nomor 2, cara mengetahui keberhasilan dari tujuan yang pembelajaran. Jadi peserta didik itu sudah mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut yang ketiga, kakak-kakak. Yang ketiga ini ada pertanyaannya adalah, apakah perencanaan pembelajaran kakak-kakak yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat, kebutuhan khusus dari peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Silakan kakak, pertanyaan nomor 3. Boleh raise hand yang ingin menanggapi. Mungkin yang belum pernah. Oke, Kak Haryati, silakan Kak Haryati. Baik Kak Muna, terima kasih banyak Kak Muna. Kalau saya untuk jawaban ketiga ini, saya jawabnya kadang-kadang. Oke. Kenapa saya bilang kadang-kadang? Karena kadang ketercapaian yang ingin saya capai itu banyak kendala yang saya hadapi di lapangan. Seperti misalnya karena faktornya itu ada jumlah siswa saya yang sejumlah 24 anak, terus ruangannya, kemudian kondisi siswa saya yang sebanyak 24 itu ada 3 siswa yang kayak anak berkebutuhan khusus gitu ya. Kayak artinya 2 orang itu tidak bisa bicara, apa yang dia inginkan kita kurang pahami gitu nggih. Karena sebenarnya kan kita tidak mempelajari, menfokuskan kepada anak yang berkebutuhan khusus kan. Cuman karena kita harus menerima anak seperti itu di sekolah, karena mereka harus memang sekolah di sekolah yang reguler gitu, jadi kita terima. Sehingga kendalanya seperti itu, karena pernah sekali waktu saya melakukan kegiatan di luar bersama siswa sebanyak 24, walaupun saya berdua dengan teman partner gitu nggih, shadow teacher. Jadi anak itu kita meleng sedikit, itu mandi Kak Muna. Lepas dia dari kita, padahal yang satu sudah dipegang,
Jadi saya sudah dipegang sama shadow teacher, artinya dengan asisten itu modelnya. Terus saya karena memberikan arahan ke temannya yang lain, yang satu ini sudah lari pergi dan dia mandi. Mandi itu di tempat keran air. Nah itu jadi itu sih kendala yang saya hadapi. Walaupun kita memang sudah mempertimbangkan minatnya, bakatnya anak atau apa. Jadi cuman karena faktor di lapangan banyak hal yang mempengaruhi. Jadi kemungkinan untuk melakukan diferensiasi itu kadang-kadang bisa saya lakukan. Terima kasih Kak Muna. Baik, terima kasih Kak Haryati telah sharing pengalaman pembelajarannya di sekolah. Jadi di sini Tiang baca sudah 100% kakak sudah mempertimbangkan dari tingkat perkembangan, minat, dari kebutuhan khusus juga jika ada peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus. Jadi kakak sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Oke, sudah 100% di sini kakak. Sudah mempertimbangkan, sudah luar biasa sekali. Dan juga sharing pengalaman di TK oleh Kak Haryati, bahwasanya sedikit kesulitan menghadapi peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus karena hiperaktif mungkin dan sering bermain dengan temannya. Tadi tidak masalah Kak Haryati karena sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sudah luar biasa sekali tadi. Yang keempat, apakah kakak-kakak memaknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir pembelajaran yang diinginkan? Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari tujuan akhir yang ingin dicapai? Itu yang pertama. Kira-kira oke. Kak siapa tadi ya? Kak Dewo. Oke, Kak Dewo silakan. Ya. Izin mencoba menjawab Kak, dari apa yang saya maknai terkait bagaimana kita menyusun pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Kita jadi lebih terfokus untuk menyusun apa saja yang kita bisa fokuskan dalam pembelajarannya. Jadi selain kita menyesuaikan melihat kebutuhan peserta didik juga saat kita menentukan capaian akhirnya akan mempermudah kita untuk menentukan langkah selanjutnya seperti menggunakan asesmen apa yang perlu kita lakukan atau perlu kita siapkan, lalu bagaimana kita memberikan asesmennya tersebut, apakah itu dia asesmen awal, formatif ataupun sumatifnya nanti. Terus akan memudahkan juga untuk kita menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita gunakan jika kita tetap fokus pada capaian akhir yang akan kita inginkan dari pembelajaran yang kita persiapkan seperti itu. Jadi fokus pada tujuan pembelajaran itu sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Dewo atas tanggapan dari pertanyaan yang terakhir, yaitu di sini rata-rata sudah semua kakak berfokus kepada capaian akhir yang ingin dicapai, sehingga proses pembelajaran dan juga penilaian itu sejajar dengan apa yang ingin diharapkan, yaitu tujuan akhir dari pencapaian pembelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Kita lanjut sekarang ke aktivitas berikutnya. Oke. Nah, ini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran? Tadi sudah dijawab, sudah semua kakak diawali dengan capaian pembelajaran seperti itu. Nah, di sini yang perlu kakak cermati kembali bahwasanya dalam penyusunan tujuan pembelajaran kakak harus merumuskan yang pertama audience, behavior, kemudian kondisi dan decrease. ABCD tersebut kakak-kakak harus masukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Itu nggih yang harus kakak-kakak lakukan. Kemudian yang kedua ada assessment, itu sempat disinggung oleh Kak Dewo, ada assessment sumatif dan formatif. Nah, sumatif ada yang dinamakan dengan assessment for learning atau yang pada saat proses pembelajaran atau disebut dengan formatif. Itu kakak-kakak bisa lakukan misalkan seperti kuis, kemudian ada peserta didik diskusi, itu kakak-kakak bisa menilai. Kemudian kalau yang assessment as learning, nah assessment as learning ada 3 ya, assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Assessment as learning seperti tes formatif tadi,
berdiskusi, kakak bisa menilai, kemudian peserta didik melakukan aktivitas, kakak bisa menilai. Kemudian assessment as learning, dia peserta didik bisa merefleksi dirinya sendiri, itu dinamakan assessment as learning. Kemudian yang off learning atau sumatif, nah kakak bisa menilai proses di akhir seperti tes sumatif tersebut. Itu kakak. Ada 3 assessment. Kemudian, nah ini kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Ada aktivitas menganalisis, waktunya adalah 30 menit. Silakan kakak berkolaborasi di board dan nanti kakak mempresentasikan modul ajarnya di masing-masing kelompok. Seperti itu. Yang buatkan dulu boardnya kakak. Nanti ada 5 orang. Oke. Nah ini ya, kakak silahkan membaca dulu di screen tugas-tugas kakak nanti yang membuatkan boardnya dulu. Siapkan boardnya. Oke. Oke kakak, silakan bergabung di grupnya Waktunya adalah 20 menit untuk kakak sharing nanti. Boleh 3 menit saja, nanti kakak presentasi di masing-masing kelompok. Silakan nanti kelompok yang lain menganalisis dan mencermati modul ajar yang telah dibuat. Silakan nanti dikoreksi. Nanti yang terbaik silakan nanti dipresentasikan di main room. Kira-kira paham kakak? Oke, yang lanjut open room, silakan join di roomnya masing-masing. Oke. Kita di sini ya? 3 kelompok. Sudah 5 orang. Oke, siap. Siap, silahkan dikerjakan. Apa yang kita diskusikan? Belajarnya kan? Oh, langsung di sini ya? Iya, di sini. Aku ngitungin undangan ini sama Bu Kabit. Saya menunggu undangan breakout-nya. Enggak ada. Kita di sini Mr. Kesawa. Kita di sini Mr. Kesawa. Mau kemana lagi Anda? Mana lagi Anda? Menghindar dari teman satu atap ya? Ayo, ajar. Silakan. Oke. Enggak, sebenarnya mungkin ini nanti akan jadi polemiknya adalah di PAUD berbeda ya, karena kita nggak mesti kayak A, B, C, D begitu untuk tujuan pembelajaran gitu. Jadi itu nanti yang akan jadi perbedaannya mungkin. Ya, Ibu Novia. Maksudnya kan di tujuan pembelajaran itu kita nggak ada yang harus ada audiensnya siapa, conditionnya bagaimana, karena sebenarnya di CP kami itu pun masih sangat umum, TP kami pun masih sangat umum, cuman ada yang nanti mengkhususkan pada tujuan kegiatan begitu. Begitu sih. Kalau di Benar Bu Novi? dari awal gininya. Ya, kami PPG sebenarnya juga ABCD itu juga ada, tapi ketika di real life-nya, ketika prakteknya dan juga contoh-contoh yang kami lihat dari Kemdikbud dan segala macam itu tidak ada memuat misalkan gini. Peserta didik dapat
bla 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 dengan apa gitu. Di TP itu enggak begitu, bebas-bebas aja kita gitu loh. Bahkan di akreditasi pun itu tidak dipermasalahkan kemarin. Saya sudah Kita akreditasi, lebih jadi saya di tahu. kita lebih di kegiatan biasanya yang Ya, lebih di kegiatannya kegiatan. tujuannya apa gitu. Ya, silahkan siapa yang mau menunjukkan terlebih dahulu boleh. Dirimu aja. Loh, Boleh mungkin kok dari gitu sih? Miss Rina. Pak Dewa dulu Kok deh kalau gitu. saya? Oke, saya coba ya. Kita coba ya. Mana tadi dia? Oh ini. Ini ya. Ini yang saya coba yang minggu ini. Belajar saya minggu ini. Bentar dulu. Ini nggak ada fasilnya. Terus ntar kita masuk lagi gimana caranya? Fasilnya ngituin kan? Ya. Nanti kan datang dia, beliau. Ya, recordnya di sini kok. Nah, Ini aku coba ya. Apakah ini benar? Pastinya tidak, belum tentu gitu. Wih, Nah, keren ini. kalau di gini Mister, kalau di PAUD itu bedanya, kami penilaian itu nggak ada rubriknya. Ngasih nilai anak pakai skor tuh nggak ada. Jadi kami semuanya itu uraian. secara global. Ya, uraian kenapa? Karena tidak boleh ada justifikasi. Misalkan kalau dapat nilai di SD kayaknya sekarang ada kayak 1, 2, 3, 4 gitu kalau nggak salah ya. Ada Miss, Kalau nggak salah kita sih. pakai rubrik. Nah, Tergantung juga instrumennya mau pakai apa. Kalau rubrik ada kita pakai 1, 2, 3, 4. nah itu dulu Apa ya? sebenarnya punya TK. Sebenarnya itu TK dulu punya, tapi sekarang TK nggak boleh karena kita tidak boleh mengkotak-kotakkan siswa atau menjustifikasi. Misalkan dia belum bisa, kita ngajarin sikap pesawat misalkan yang kayak pesawat gini nih. Nah, kita bilang dia belum bisa balance ini, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Jadi kebanyakannya harus positif, makanya kenapa akhirnya uraian. Kita menilai seminimal apapun yang sudah dilakukan itu yang kita anggap sudah mencapai gitu. Kalaupun ada yang belum, berarti nanti next-nya ada intervensi apa begitu. Nah, kayak gini tujuan pembelajarannya. Misalkan memiliki rasa syukur, menjaga kebersihan, bla 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 bla. Tujuan kegiatannya ini. Nah, di sini yang biasanya kita lebih spesifik daripada ini. Ini umum karena TP ini bisa kita gunakan beberapa kali. Sehingga yang mengkhusus adalah di tujuan kegiatan. Nanti ujung-ujungnya rapot yang kita pakai itu adalah dengan menggunakan tujuan kegiatan ini. Nah, ini untuk peta konsepnya, materi belajarnya apa saja. Nah, asesmennya seperti ini saja. Karena memang semuanya uraian, jadi kami nggak ada rubrik misalkan skor sekian sampai sekian itu bagaimana, nggak ada begitu, nggak boleh. Kecuali kalau P5. P5 itu tidak, P5 itu dikasih kita pakai rubrik seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu ini untuk langkah-langkah pembelajarannya, ini kalau di kami, di PAUD, kami tidak ada hari pertama, kedua, misal, kalau PAUD lain ada, cuman di PAUD Balikidi, tidak ada hari pertamanya apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, dan kelima apa. Kenapa? Karena kami ingin semuanya jadi fleksibel. Misalkan, kalau kita canangkan misalkan 3 kegiatan di hari pertama, ternyata nggak bisa nih, karena biasanya kan anak TK tuh ada yang ulang tahun, ada yang apa, berarti nggak tercapai dong. Nanti hari keduanya kita berarti berantakan lagi kegiatannya. Jadi kita menyusunnya hanya kegiatan 1 minggu tuh kita mau ngapain aja sih. Setelah kita mau ngapain, kita tahu mau ngapain, kita drop saja di situ, nanti kita pilih kira-kira untuk besok yang bisa kita lakukan yang mana. Begitu. Nah, ini sampai ke ini diferensiasinya. Ini ada misalkan tapi kalau saya kalau diferensiasi kami tuh biasanya lebih kepada kognitif ya gitu. Kalau PJOK sebenarnya cuma ini aja saya nggak mengkhusus ke PJOK, Mister. Begitu. Jadi ini mungkin nanti ada sih diferensiasinya misalkan yang sudah seimbang akan berbeda kesulitan latihannya. Cuma nggak saya tuangkan di sini karena saya lebih banyak ke kognitif untuk diferensiasi. Begitu. Jadi sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Tindak lanjut dan referensi sampai ke bawah. Udah, ini aja punya saya. Mungkin kalau ada yang mau menanggapi boleh. Izin bersharing-sharing Ria ya. Nggak jauh beda, Miss.
Nggak jauh beda sih dengan kegiatan itu yang Miss buat. Cuman memang kalau saya perinciannya yang apa namanya diferensiasinya itu yang tidak terlihat gitu. Maksudnya tidak secara langsung terlihat seperti Miss mewarnai, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 gitu mamanya. Tapi saya lebih banyak membuat kegiatan karena modul ajarnya kan seminggu tuh. Jadi kayak tadi yang Miss bilang tuh kita bisa milih beberapa kegiatan dalam satu hari, kita nyusunnya udah banyak gitu. Jadi kita milihnya hari ini bisa 3, besok yang ini bisa 3 gitu. Jadi tidak mengkhusus di situ. Jadi tapi 3 itu mencakup semua aspek perkembangan dia gitu. Wait. Gitu. Bedanya itu diferensiasinya mungkin juga nanti kalau saya PJOK-nya itu karena kita PJOK tuh jasmani itu banyak, motorik halus kayak ngelemasin tangan, yang gitu-gitu masuk ke materi PJOK kami di PAUD, makanya kita nggak tahu nih yang PAUD bisa showing modul ajarnya atau tidak, takutnya tidak sesuai, bikin bingung semua orang begitu. Itu betul. Saya juga mikir gitu. Mister. Jadi mungkin bapak-bapak yang dari PJOK nanti yang bisa showing ya. Mungkin boleh saya gini coba, siapa tahu ada. Silakan. Sudahkah kelihatan? Wait. Kalian satu yayasan? Betul. Loh, kita kan satu sekolah, dia SD, aku TK. Aku baru sadar. Lah, logonya. Oke. Baru tempat. Oh gitu. Lanjut, gas. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Mungkin ini lebih sesuai dengan yang diminta karena mungkin itu formatnya lebih ke sekolah yang levelnya lebih di atas PAUD ya. Jadi dia lebih terperinci. Kalau ini yang saya gunakan sehari-hari, kebetulan juga tadi sudah saya terapkan. Jadi saya ngajar di kelas 6. Tadi materinya juga sepak bola. Saya sampaikan juga anak-anak tujuan akhir sebenarnya di ujian praktik karena mereka juga punya ujian praktik. Secara umumnya tujuan pembelajarannya saya tarik dari CP. CP-nya itu kan kalau di fase C, fasenya mereka yang di kelas 6 itu ada 4 elemen tuh. Saya ambil dari 2 elemen saja, yaitu keterampilan geraknya, terus sama pengembangan karakternya. Yang pengembangan karakternya itu terlihat dari kerjasama, sikap sportif dan lain sebagainya. Kalau yang keterampilan geraknya tentu ini berhubungan dengan sepak bolanya seperti itu. Itu yang diminta misalnya sesuai dengan format yang tadi di awal diminta tujuan pembelajaran. Jadi seperti ini yang saya buat seperti itu. Terus alurnya sebenarnya kalau alur itu mungkin seperti yang Miss Rina bilang, ada pertemuan 1, pertemuan 2. Kalau saya di SD juga di Balikidi, kita fleksibelkan, juga menyesuaikan. Kadang ada pertemuan yang bisa mencakup semua, tapi ada pertemuan yang juga hanya bisa beberapa materi yang dapat kita selesaikan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan seperti itu, teman-teman. Itu untuk alurnya. Tapi belum masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Terus ini yang backward design-nya secara umum saja saya tempatkan seperti asesmen yang saya gunakan, bagaimana mengidentifikasi tujuannya, itu secara umum saya lebih simpel langsung tarik dari CP yang sudah ada di yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi langsung tarik aja dari CP, tinggal ambil ruang lingkup materinya, terus kompetensi yang diminta, itu aja. Jadi saya taruh di tujuan pembelajaran. Terus asesmennya kan ada 3 seperti yang disampaikan oleh Kak Fasil. Nanti menyesuaikan juga kalau lebih tepatnya kita fokusnya ke formatif, soalnya kegiatannya lebih kegiatan intinya lebih di formatif seperti itu. Jadi kebetulan sepak bola, teknik dasar yang perlu dikuasai oleh anak-anak yang yaitu ada mengoper, menggiring, ada menendang, seperti itu. Jadi nanti di rencana pembelajaran dari sini saya
buatkan pos-pos atau stasiun masing-masing, stasiun mengoper, stasiun menggiring, stasiun menendang. Tentunya lebih dengan pembagian kelompok terlebih dahulu, saya sampaikan di sini. Terus yang sumatifnya itu, lebih ke penilaian, namun saya juga dalam, penerapannya menyesuaikan, kemampuan siswa, seperti itu, dalam bentuk game. Karena lebih, tertarik mereka, bermain, dalam bentuk game, daripada dinilai satu orang, jadi seperti itu. Jadi ada tantangan yang mereka rasakan, terus ada partisipasi antara, mereka di satu timnya lebih rasa memilikinya mereka lebih kuat. Terus kalau, ini rencana kegiatan pembelajarannya, ada pendahuluan, inti, dan penutup seperti itu Kakak-kakak. Jadi pemanasannya saya simpel saja, tidak harus seperti ini, mengikuti juga kondisi siswa jika mereka, terlihat sangat-sangat siap, kebanyakan sudah sarapan, di pagi hari, tidak ada yang sakit, tidak banyak yang sakit, tidak banyak yang mengeluh, eee kurang istirahat tadi malamnya. Jadi saya lebih ke, pemanasan yang statisnya. Jadi lebih proper mereka untuk melakukan kegiatan. Tapi jika mereka terlihat sedikit, lemas, mereka agak kurang semangat, saya kasih pemanasan di awal game dulu, seperti itu. Terus, pendahuluan materi saya sampaikan di pendahuluan, apa saja yang akan mereka lakukan, seperti itu, baru langsung saya ke kegiatan inti setelah pemanasan. Langsung saya kelompokkan bagi masing-masing stasiun, masing-masing tempat, ada tempat khususnya, atau tadi saya juga menerapkan mereka yang memilih tempatnya di mana yang kosong. Kebetulan juga tadi ada berbarengan dengan pulangnya TK, Miss Rina. Jadi ada beberapa tempat yang kosong, jadi itu kita manfaatkan dengan tetap menjaga agar adik-adiknya tidak terkena bola, seperti itu. Terus untuk ada mini game juga di kegiatan inti sebagai asesmen formatif, tapi lebih ke kesempatan mereka untuk bermain. Terus penutup, refleksi sederhana aja, saya tidak menyerahkan, lembar-lembar seperti itu karena waktu kami juga terbatas, mereka juga ada pembelajaran setelahnya. Jadi lebih ke, lisan saja. Jadi mereka menyampaikan apa yang susah, apa yang sudah mereka capai, bagaimana perasaan mereka, lebih ke situ. Jadi saya merasa puasnya saat mereka senang bermain bersama, terus senang juga kalau mereka menyampaikan apa yang susah, terus, mereka tahu apa yang mereka perlu latihkan. Terus kalau teman-teman tadi, dari PAUD menyampaikan tentang skor, ini yang saya pakai, yang 1 sampai 4. Jadi kalau, tidak harus, kalau di skornya ini bisa diganti, bisa juga dengan, masih berkembang, cukup baik, sangat baik, mahir, seperti itu, saya bisa ganti, seperti itu. Terus, secara umum juga saya lihat kemampuan mereka, saya buat catatan-catatan kecil, kalau ada yang sangat-sangat baik sekali, saya akan catat namanya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang sekali, saya juga catat, siapa tahu di kesempatan berikutnya saya bisa lebih, info ke mereka, bisa push mereka lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Sumber media belajar, umum, refleksi guru, dan, profil yang kita ingin capai. Itu aja sih teman-teman. Mungkin ada masukan? Oke, kalau saya sebenarnya CP itu adalah yang pertama, baru TP, Mister. Gitu yang saya ketahui, Mister ya. Kenapa kok CP itu pertama? CP itu kan sudah dari pemerintah memang. Lalu sekolah diberikan kebebasan untuk membreakdown menjadi tujuan pembelajaran. Begitu. Jadi menurut saya memang sebenarnya kalau dari posisi sebenarnya CP yang dulu baru ke TP. Nah, di sini ATP juga untuk alur tujuan pembelajaran, Mister. Kira-kira saya nggak tahu kalau untuk PJOK ya, tapi ini saya tahu dari saya pelatihan-pelatihan itu sebenarnya bahwa CP itu adalah hal yang umum, baru sekolah diberikan kebebasan untuk menerjemahkannya menjadi TP. Lalu untuk alur tujuan pembelajaran sendiri sebenarnya adalah bagaimana guru itu dalam satu fase dia bisa menjembatani tujuan pembelajarannya. Misalkan dalam fase C kan itu kelas 5-6 berarti ya. Berarti ATP itu adalah jembatan dari TP kelas 5 ke kelas 6 sehingga dia nyambung dan tidak terputus.
Itu sih kalau saya lihat sini kayaknya lebih kepada kegiatan pertemuan ya gitu kalau saya lihat di ATP di Mister ya. Maaf kalau Kalau saya di salah. kita karena diminta lebih singkat, jadi tidak sedetail ATP yang ada di pemerintah, seperti contoh di pemerintah, Miss Rina. Sama sih kita juga gitu, malah kita ATP-nya gampang lagi, cuman tujuan pembelajaran KJE, tujuan pembelajaran KJB. Nah, terlihatlah dia ketersambungannya antara KJE dan KJB. Jadi tidak terputus hanya pada kelas 6 saja atau pada kelas 5 saja. Begitu sih kalau yang saya pahami dari ATP. Gitu. Lalu profil P5. Nah, kalau nggak tahu ini beda jenjang beda ya bagaimana tidak ya? Karena kalau di P5 profil pelajar Pancasila itu kami gunakan hanya untuk kegiatan proyek saja. Gitu. Jadi untuk sisanya kami mengacu pada CP dan TP. Begitu sih kalau kami. Kalau ini saya lebih ditaruh aja, diminta disampaikan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Hanya saja dalam penerapannya lebih kita ke TP-nya sih sebenarnya. Nah, itu dah. Kalau kami gitu lebih kepada project saja. Project itu pun kami ngambilnya mau bentuk model blog, misalkan kita mengambil 3 minggu hanya 30 menit setiap hari sebelum pulang kita ambil projectnya misalkan seperti itu dengan profil pelajaran Pancasila yang dicapai itu ini gitu sih kalau yang saya tahu. Oke. Maaf bukan mengajari tapi hanya berbagi begitu. Mungkin Pak Yohanes dan Pak Widya dan Bu Novi mungkin Pak Yo juga bisa. Ya. Kayaknya dari tadi Pak Komang Widya itu angkat tangan deh, resen deh dia tadi di pertanyaan. Oh iya, iya Pak Komang. Kalau mungkin Kak Yo dulu deh, Pak Yo dulu. Oh udah tuh. Oke, yang mana dulu nih? Oke, ini dua-duanya on nih. Ayo sit dulu. Apa? Sedikit aja, sedikit. Oke, silakan. Modulnya Kak Dewa itu bagus sekali, tapi saya setuju dengan Miss Rina, itu CP-nya di depan. CP-nya di depan. Nah, itu. Tapi itu, sungguh luar biasa, sungguh lengkap. Untuk asesmen kalau saya ya, di sekolah saya itu kalau Kak Dewa tadi kan sudah bagus. Kalau di saya asesmennya untuk sebenarnya sama Kak Dewa. Jadi mereka bermain. Di sanalah kita bisa melihat, kita mengamati di sanalah. Oh, ini keterampilannya sudah sangat bagus, kerjasamanya di mana elemennya tadi kan ada keterampilan gerak dan itu. Jadi di sanalah kalau saya ya mengambilnya. Jadi anak ini sudah bagus sekali mainnya, sudah bisa menendang, sudah bagus. Dan pasti kelihatan anak yang tidak bisa menendang atau apa dalam sepak bola. Jadi asesmennya langsung tidak khusus asesmen. Anak-anak sekarang kita sumatif menendang, tidak. Kalau saya, jadi mereka bermain. Mereka senang sekali bermain. Di sanalah kita mengamati. Jadi hanya itu. Jadi modulnya tadi kalau saya setuju Kak Rina, CP-nya duluan Kak. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari Kak siapa tadi? Terima kasih Kak Rina. Teman-teman. Mungkin Kak Widya. Sudah cukup semua. Udah. Lagi ketawa jadi. Gak apa-apa Kak Widya, sampaikan aja. Belum mulai kan juga. Masih dipanggil-panggil, ntar dipanggil. Oh, seru sekali ini. Iya. Kayaknya Zoom-nya itu yang suara. Oke Kak, seru sekali diskusinya tadi. Di breakout room 1, 2 maupun main room. Sudah selesai. Nah, ini semua sudah kembali ke main room. Nah, sekarang Kakak siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Salah seorang saja dari kelompoknya masing-masing. Ini Kakak. Tiap kelompok melakukan presentasi salah satu modul ajar yang tadi dipresentasikan. Silakan Kakak. Siapa yang mau mencoba backward design ini? Arai. Duluan aja. Oke. Kelompok Imam Bung, Kak Dewo, Kak Widya, Kak Rina, Kak Novi, Kak Yo. Kemudian breakout 1, Kak Haryati, Kak Widyatmika, Gus Niarte, Kak Rai, Kak Suratno. Kemudian breakout 2, Kak Meda, Kak Heru, Kak Agus, Kak Yasmini, dan Kak Dia. Silakan Kakak. Mungkin salah satu orang aja. Yang tadi, oke Kak Suratno.
Kelompok kami Kak Rai, silakan Kak Rai. Oke. Mohon izin kakak sekalian. Ini kalau di backward design untuk modul kami tersendiri tidak tersusun sesuai dengan backward design. Tapi komponen-komponen di dalamnya sudah ada. Mencangkup pertamanya seharusnya capaian pembelajaran. Sudah, tapi capaian pembelajaran yang saya gunakan ini yang dulu Kak. Jadi mohon maaf karena mungkin saya ketidakmengertian saya dalam capaian pembelajaran yang terbaru. Mungkin saya menggunakan yang dulu. Untuk tujuan pembelajaran yang saya gunakan mencakup di komponen inti. Harusnya tujuan pembelajaran itu mencakup di nomor 1, karena penempatannya saja yang salah. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan sudah saya kembangkan menjadi 4 komponen. Peserta didik dapat menganalisis variasi dan kombinasi aktivitas. Yang kedua adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi aktivitas. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan nilai-nilai pengembangan tanggung jawab personal. Yang keempat adalah membandingkan besarnya keuntungan berbagai aktivitas jasmani yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Di sini sebelumnya saya menggunakan modul ajar invasi bola basket. Mohon maaf saya belum jelaskan untuk SMP kelas 9. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua adalah asesmennya, kakak-kakak sekalian. Saya menggunakan asesmen yang terdahulu belum saya gunakan, belum ada untuk asesmen formatif, asesmen non-kognitif, belum disertakan di modul ini karena terpisah kakak-kakak sekalian. Jadi saya hanya menggunakan asesmen Kamu di mana? Asesmen keterampilan dan pengayaan seperti remedial. Refleksi sudah saya gunakan di sini untuk guru dan juga peserta didik. Dan yang ketiga adalah penggunaan strategi pembelajaran yang saya gunakan, yaitu tetap menggunakan strategi pembelajaran, tetap menggunakan tipe kooperatif PBL. Jadi memberikan suatu masalah pada setiap kelompok untuk dipecahkan pada setiap kelompok. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, tolong ditambahkan ya kakak-kakak. Terima kasih. Sukses. Baik, terima kasih Kak Rai dari kelompok breakout room 1 tadi. Oke, itu sudah disampaikan tentang RPP atau modul ajar dari Kak Rai. Tapi tadi belum sesuai dengan backward design-nya. Nah, sekarang tapi di dalam modul ajarnya sudah sesuai tadi, sudah semua, yaitu ada tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian ada aktivitas pembelajaran, kemudian ada diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber daya atau fasilitas apa yang dipakai, sudah ada tadi yang lihat. Nah, sekarang tadi ada di kelompok 1 di main room, sudah ada sekilas yang lihat tadi punyanya Kak Dewo, sudah mengacu kepada backward design. Mungkin bisa dipresentasikan Kak Dewo, agar rekan-rekan semua bisa melihat seperti ini Kak. Izin Kak, ke kakak semua, saya izin share. Izin kakak, ini modul ajar yang saya gunakan di sekolah. Mungkin
tidak selengkap modul ajar pada umumnya, karena kami di sekolah lebih mengutamakan simplicity, lebih simpel, namun tetap mengena pada tujuan dari pembelajaran itu, dan lebih mengedepankan pada siswa terlibat aktif juga. Jadi di sekolah kami dituntut lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, seperti itu Kak. Ini modul ajar yang saya punya di sekolah, kebetulan baru untuk term 2 ini di semester 1 baru tadi pagi juga saya terapkan. Jadi ini untuk kelas 6, saya kebetulan mengajar di kelas 6, fasenya mereka ada di fase C. Terus materi yang saya pilih adalah permainan sepak bola, waktunya 2 kali 35 menit. Untuk pendekatannya saya mencoba memasukkan backward design. Setelah saya mengikuti PKG ini, saya coba terapkan. Namun tadi juga sudah ada masukan dari teman-teman di breakout room, dari Kak Rina, Kak Iyo, Kak Ainovi, tentang penempatannya juga. Kebetulan sebenarnya tujuan pembelajaran yang saya ambil itu adalah turunan dari CP, tapi saya tempatkan CP-nya di bawah karena saya ingin mengutamakan tujuan pembelajarannya. Tapi saya tahu ini keliru, karena TP ini kan turunan dari CP. Sudah juga dievaluasi, diberi masukan sama kakak-kakak di breakout room. Terus untuk tujuan pembelajaran di sini saya ambil 3 elemen berdasarkan elemen-elemen yang disampaikan pada laman guru Kemendikbudnya itu. Jadi ada dari elemen keterampilan geraknya ada, pemanfaatan geraknya ada, terus nilai-nilai yang tersirat dalam pembelajaran. Terus dari CP turun ke TP, dari TP turun ke ATP. Namun di sini juga karena diminta simpel, jadi saya persimpel juga ATP-nya. Jadi ini hanya tentang sekilas pertemuannya itu seperti apa. Apa saja yang akan anak-anak lakukan seperti itu. Namun sudah juga diberi masukan oleh kakak-kakak untuk bisa lebih memperlihatkan keterkaitan antara, karena ini fase C. Jadi kan fase C itu dari kelas 5 ke kelas 6. Jadi dari Kak Rina juga sudah ngasih masukan bahwa dia bisa diperlihatkan di fase C kelas 5 apa saja yang sudah mereka kuasai terkait dengan keterampilan permainan sepak bola, lalu dilanjutkan nanti sekarang di kelas 6 seperti itu. Mungkin masukannya juga sangat-sangat bagus untuk saya. Jadi saya lebih jelas juga jadinya pembelajaran seperti apa yang akan saya berikan untuk anak-anak seperti itu Kak. Terus ini rencana dengan pendekatan backward design saya hanya sampaikan secara umum di modul ajar. Yang saya lebih tekankan bagaimana tujuan itu saya ambil atau saya ciptakan. Secara simpelnya saya ambil dari CP, saya tentukan mana kompetensinya dan ruang lingkup materi yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Jadi CP turun ke TP, TP itu terdiri, yang saya buat adalah terdiri dari kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk capai terkait dengan ruang lingkup materi yang disampaikan di CP. Terus untuk asesmennya, tahapan kedua dari backward design, untuk diagnostik ini di awal pembelajaran, terus untuk formatif selama pembelajaran berlangsung. Jadi kebetulan materinya sepak bola, ada mengoper, menggiring, dan menendang. Nanti saya buatkan stasiun-stasiun masing-masing per grup. Jadi di awal saya sudah bagi anak-anaknya per grup seperti itu. Terus asesmen sumatif saya tidak lakukan di paling akhir pembelajaran, mungkin di setiap pembelajaran saya lakukan asesmen sumatif karena kami di sekolah dituntut memberikan ruang untuk anak-anak lebih untuk berolahraga lebih ya, melalui permainan. Jadi di sana mereka juga belajar sportivitas, kerjasama seperti itu. Jadi sumatif ini saya lakukan di tiap pertemuan. Selain untuk menilai bagaimana skill siswa masing-masing peserta didik, juga saya ingin melihat perkembangannya seperti itu dari pertemuan ke pertemuan seperti itu kakak-kakak. Jadi rencana kegiatan pembelajarannya seperti ini. Pendahuluan dengan pemanasan, melihat situasi dan kondisi siswa juga, terus penyampaian materinya.
apa-apa saja, tujuan pembelajaran juga disampaikan di pendahuluan, seperti itu. Terus kegiatan inti saya lebih sampaikan ke kegiatan yang dilakukan siswanya. Apakah dia langsung ke sirkuitnya ataukah mereka akan latihan secara umum terlebih dahulu baru menuju ke masing-masing pos, seperti itu. Terus ada game-nya juga di akhir. Seperti tadi disampaikan juga Kak Yo, untuk asesmen lebih ke permainan karena anak-anak juga lebih suka bermain, kita lebih akan baik menilai siswa saat mereka bermain dan itu lebih natural juga. Mereka tidak diharuskan seakan harus melakukan ini sendiri seperti itu. Jadi dalam permainan mereka bisa menikmati permainan tanpa mereka ketahui kita sedang nilai seperti itu. Terus saya juga sisipkan diferensiasi yang mungkin sudah kakak-kakak umum lakukan, seperti itu. Tapi di sini saya juga lebih cetak tebal bahwa diferensiasi di masing-masing stasiunnya seperti apa. Terus diferensiasi di penilaian summativnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin tadi juga sudah saya sampaikan ada saya terapkan di permainan juga ada siswa yang jadi kiper, siswa perempuan yang jadi kiper, siswa perempuan yang jadi back, ada siswa perempuan yang lebih aktif, dia bantu menjadi penyerang seperti itu untuk yang sepak bola. Terus penutup saya lakukan refleksi dan pendinginan. Kalau untuk yang refleksi saya belum menggunakan format yang menggunakan lembaran-lembaran itu seperti kakak-kakak. Refleksi di sini karena kami keterbatasan waktu di sekolah, karena anak-anak juga ada pembelajaran, dan kami fokuskan pada mereka lebih ke bergerak. Jadi refleksinya saya sampaikan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi saat akhir pembelajaran. Apa yang mereka sukai dari pembelajarannya, di mana susahnya. Saya lebih suka seperti itu, mendengarkan mereka bercerita tentang pembelajaran hari ini. Entah itu kesulitannya mereka, apa yang ingin mereka capai di pertemuan berikutnya, dan bagaimana perasaan mereka selama melakukan pembelajaran. Terus ini rubrik singkat yang saya buat, yang sederhana. Jadi masing-masing teknik itu saya gunakan skor, tapi kadang juga saya biar cepat aja karena tidak bisa saya akurat satu orang ini 4, satu orang ini 3. Jadi mungkin yang skornya 4 ini saya sudah golongkan mahir, yang 3 ini sudah sangat baik, mampu mengikuti. Yang kedua ini cukup, yang satu ini yang masih mengalami kesulitan, saya bilang masih perlu berkembang atau perlu banyak berlatih. Terus di bawahnya ada catatan asesmen formatif, ini hanya catatan-catatan kecil saya, mungkin kakak-kakak juga sering menggunakan seperti siswa yang paling aktif, siswa yang paling terlihat skill-nya, siswa yang bagus perkembangannya dari kita mulai pembelajaran tidak bisa, setelah kita kasih latihan-latihan gerak pengulangan seperti yang disampaikan oleh Kak Tias ini tadi, terus di akhir pada saat permainan mereka bagus, itu kita catat juga. Jadi catatan saya seperti ini bentuknya. Baru saya sampaikan sumber belajarnya, refleksi guru, dan ini tambahan saja yang diminta di sekolah. Sampaikan juga profil pelajar Pancasila seperti tuntutan kurikulum. Itu saja kakak-kakak. Mohon maaf juga karena saya tidak tahu bahwa harus ada tanda tangannya kakak-kakak. Karena ini RPP yang sudah isi tanda tangan itu RPP yang sudah di print. Baru kita di print out, kita serahkan ke kepala sekolah seperti itu. Itu saja kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dewo, luar biasa sekali pemaparannya tadi mengenai modul belajar. Kira-kira ada kakak-kakak yang ingin memberikan tambahan atau masukan atau sudah pas? Oke, Kak Rina, silakan Kak Rina. Baik, begini Kak Munah, mungkin kami di PAUD itu sedikit berbeda ya. Tadi sempat diskusi juga sama Bu Novi dan beberapa teman. Memang mungkin kalau jenjang lain kami melihat ada specifically tujuan itu harus A, B, C, D. Tapi kalau kami di PAUD tidak. Begitu. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran kami pun masih terlihat umum. Namun ada beberapa yang menggunakan tujuan kegiatan yang lebih mengkhusus lagi. Sehingga tujuan pembelajaran itu bisa digunakan beberapa kali untuk kegiatan yang berbeda-beda. Begitu. Nah, apakah nanti ini akan dipermaklumkan karena memang format kami pun berbeda atau bagaimana gitu? Karena kalau yang saya pahami sendiri adalah format untuk modul ajar sendiri kan itu
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Gitu. Saya kebetulan saya dan Mr. Kesawal kita berada di sekolah yang sama walaupun beda jenjang. Kami pun juga menjunjung yang namanya simplicity karena kami tidak mau buang-buang waktu untuk administrasi begitu kan. Lebih kepada mungkin kami mencari inspirasi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, apakah nanti perbedaan tersebut akan menjadi masalah atau bagaimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan saya melihat di beberapa modul teman-teman tadi itu ada P3 gitu ya, profil pelajar Pancasila yang mana sebenarnya kalau yang saya pahami sebenarnya profil tersebut itu kita gunakan ketika memang sedang ada project gitu. Apakah tidak boleh spesifik kita gunakan untuk keseharian? Yang saya tahu bahwa keseharian itu kita lebih fokus pada pencapaian CP-nya. Nah, di modul kami yang di PAUD kami tidak ada P3 tersebut karena kami memang mengkhususkan P3 itu untuk kegiatan P5. Yang mana itu dalam setahun maksimal kami lakukan 2 kali. Begitu. Nah, apakah itu akan menjadi permasalahan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rina. Yang Kak Rina lakukan adalah sudah tepat sekali. Nah, Tia ingin bertanya apakah ada CP yang diberikan Kemendikbud kepada TK? Ada CP-nya nggak? Ada, kami punya CP dan kami juga akhirnya menurunkan dari CP tersebut ke TP. Begitu. Oke, aman berarti Kak Karina. Jadi setelah CP turun, nah kakak membuat tujuan pembelajaran masing-masing, tujuan kemudian asesmen dan juga proses pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing sekolah. Karena peserta didik di mungkin kecamatan Kuta Utara berbeda dengan kecamatan yang lain. Itu kakak. Jadi kakak menyesuaikan saja penilaian dan juga aktivitas apa yang kakak berikan sesuai dengan CP yang telah diturunkan dari Kemendikbud seperti itu. Yang kira itu nggih, Karina. Ya, satu lagi mungkin informasi kepada teman-teman, mungkin kalau bedanya kami di PAUD dengan grade yang lain, kami tidak memiliki rubrik penilaian dengan skor. Kenapa? Karena di PAUD itu tidak boleh menilai anak dengan angka. Kita harus melihat perkembangannya dari misalkan kita di hari ini dan besok mungkin ada perbedaan perkembangan, itulah yang kita nilai. Jadi memang kami tidak punya rubrik skor seperti teman-teman yang lain, mungkin ada 4, 3, 2, 1, kalau kami tidak diperbolehkan terus terang. Jadi memang semua penilaian kami adalah uraian dan esai begitu. Ya Kak Muna. Terima kasih Kak Rina, bagus sekali. Jadi tidak masalah, terserah atau tergantung dari kebutuhan dari masing-masing sekolah kakak-kakak. Jadi tidak ada nilai dan tidak ada skor, itu pun tidak jadi masalah. Jadi yang sudah ada keterangan. Jadi bahwasannya peserta didik ini sudah mampu melakukan aktivitas ini seperti itu. Itu sudah melakukan, itu sudah namanya asesmen kakak-kakak. Jadi tidak masalah. Itu seni dari kakak-kakak semua. Jadi sudah aman. Jadi intinya modul ajar itu adalah yang kakak-kakak gunakan untuk mempermudah kakak-kakak dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jangan sampai modul ajar ini menyulitkan kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Itu saja intinya kakak ya. Yang penting dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran yang ingin kakak-kakak capai. Itu yang pertama. Kemudian baru ada asesmen, kemudian ada aktivitas yang kakak-kakak lakukan. Itu 3 poin penting yang harus ada pada modul ajar kakak-kakak. Oke, itu saja dari tiang kakak nih. Kakak-kakak silakan buat sesimpel mungkin modul ajar yang bisa kakak-kakak mengerti. Tentu saja modul ajar satu orang berbeda dengan modul ajar yang peserta yang lain. Karena setiap orang itu berbeda. Ada yang susah, suka rumit sekali, ada yang ingin memasukkan semua materi ke dalam itu, silakan. Tergantung itu dari kakak-kakak masing-masing. Ada yang membuat lebih simpel, buat seperti ini, Yang penting ada semuanya. Itu tidak masalah kakak. Yang penting modul ajar mempermudah kakak untuk proses pembelajaran. Itu saja kakak. Kira-kira ada yang ingin tanyakan lagi kakak? Oke, Kak Dewo silakan. Kak, maaf, menyita sedikit waktunya lagi sedikit. Kan terkait di awal kakak menyampaikan, Kak Fasil menyampaikan buat video pembelajaran. Itu kapan itu dikumpul Kak? Terus videonya fix 30 menit Kak ya? Oke, terima kasih Kak Dewo. Jadi di LMS ada atau tidak untuk batas waktu pengumpulan link untuk video itu? Karena saya tidak tahu, Niko,
di LMS nih, ada apa tidak? Kalau tidak, nanti video itu akan kakak-kakak bawa pada saat kakak-kakak tatap muka. Itu akan kakak-kakak analisis, kemudian nanti baru ada aksi nyata itu baru ada nanti di-upload di PMM juga. Jadi yang untuk yang pre atau di awal kakak-kakak sebelum melakukan tatap muka itu, kakak-kakak silakan mengajar dulu bagaimana proses kakak mengajar dari penaluan, inti dan penutup. Itu selama 30 menit. Nanti video tersebut akan kakak-kakak bawa ke tatap muka. Ini Tiang nggak tahu apakah diupload atau tidak. Yang jelas video ini harus ada pada saat tatap muka. Karena itu akan kakak-kakak analisis sendiri. Seperti itu. Nanti di akhir, di modul 3 kalau nggak salah, 3 titik berapa, itu kakak-kakak akan membuat video yang real ini. Setelah atau pasca kakak-kakak mendapatkan pelatihan pada saat tatap muka. Itu kakak-kakak akan videokan selama 30 menit. Nah, itu baru akan diupload ke PMM. Nanti screen PMM-nya itu akan di-upload kayaknya di LMS. Dan link juga, link video YouTube akan di-upload di LMS seperti itu. Itu baru ada tagihannya nanti di 3 titik berapa itu ada aksi nyata. Itu kakak-kakak. Kalau yang sekarang kayaknya Tiang kurang tahu kalau ada apa tidak link untuk menguploadnya. Kalau tidak, kalau tidak ada, langsung berarti dibawa ke pada saat tatap muka. Oke, Kak Novi silakan. Saya coba cek di LMS tadi tidak ada untuk terkait video yang kakak maksud tadi di pembelajaran setelah kita setelah modul ini setelah 1.6 itu paket modul 2 langsung dia. Oke. Jadi tidak ada penguploadan berarti. Oke, aman berarti. Nanti video tersebut jadi kakak-kakak harus bawa ke pembelajaran tatap muka. Itu saja kakak. Jadi tidak usah risau, tidak usah khawatir kakak mengupload ada batas waktunya atau tidak. Jadi itu kakak bawa saja ke dalam tatap muka nanti. Oke, yang terakhir baru nanti ada yang jelas pasti ada di tatap aksi nyata. Yang terakhir poin 3 titik berapa itu saya lupa. Itu ada yang harus kakak-kakak upload. Oke, kakak ada yang ingin tanyakan dulu? Pas, apa ada lagi? Pas nih. Oke, kakak. Nah, silakan kakak lakukan penyempurnaan tadi berdasarkan analisis dari kakak-kakak yang lain terhadap modul ajar yang telah kakak-kakak buat. Setelah nanti disempurnakan, baru nanti kakak-kakak upload modul ajar tersebut di LMS sesuai dengan langkah-langkah backward design. Seperti tadi punyanya Kak Dewo, cuman mungkin ada terbalik sedikit, silakan direvisi dan segera di-upload kakak-kakak sebelum nanti ada due date modul 1.6 ini. Oke, ada yang tanyakan kakak? Aman? Oke, jadi sesi ini adalah kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Itu saja kakak. Jika tidak ada yang ingin tanyakan, boleh langsung kita pimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Kak Suratno, silakan Kak Suratno. Maaf Kak Bona, ini bukan berkaitan dengan berdoa ini. Cuman kemarin kan kita kesepakatan masalah baju ya. Baju ini sekarang sudah jadi. Ini mantap. Ya, jadi silakan nanti rekan-rekan ini yang saya pakai bajunya di sini. Oh iya, mantap Kak. Nah, jadi itu saja. Jadi bukan bukan memimpin, biar yang lain aja yang memimpin. Terima kasih Kak. Berapa harganya para? Akhirnya 100. Ya. Oke, nanti silakan dikirim nomor rekeningnya di grup Kak. Ya. Enggak, kalau kamu udah gratis katanya. Nak. Tiang ada. Enggak, kamu udah gratis sudah ya, gratis sudah. Jadi 100 itu sudah udah kamu itu aja. Jadi rekan-rekan ya. Oke, itu aja siap, kamu tolong jangan ditolak dari kami. Ya itu nggak seberapa dibandingkan Kak Muna membimbing kami atau pengembangan diri kami. Terima kasih Kak Muna. Oke, siap. Terima kasih Kak Suratno dan kakak-kakak yang lain atas partisipasinya. Oke, sekarang kita akhiri dulu agar tidak lama menyita waktu kakak-kakak. Silakan
Kak Rai pimpin untuk berdoa. Kak Rai, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran selalu dapat yang positif dalam PKG 2004 pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak semua. Kita berjumpa kembali pada tanggal 9, 10, dan 11. Ini apa namanya terus ya berlanjut 3JP, 3JP, dan 2JP. Coba kakak cek di apa namanya di jadwalnya. Mungkin karena ada hari raya besok. Selamat hari raya untuk kakak-kakak yang merayakan. Tanggal 9, 10, 11 itu nyambung nanti. Tatap mukanya. Habis itu tanggal jeda sehari langsung kita tatap muka. Itu agak padat sekali jadwalnya Niki. Mohon kakak siapkan tenaga dan juga mentalnya agar tidak ada yang sakit nanti. Semangat kakak semua. Oke, tiang izin untuk stop share screen. Stop record dan stop share screen. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa. Terima kasih.